Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena pertemuan kali ini kita harus menggunakan online karena merebaknya wabah COVID-19 yang membuat kita semua harus berdiam diri di rumah dan melakukan social distancing. Jadi, Ibu berharap kepada kalian semua untuk menaati peraturan pemerintah yang mewajibkan kita untuk diam diri di rumah dan tidak keluar rumah, kecuali dalam keadaan mendesak. Oke, kita langsung aja ya. Dalam pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pidato persuasif. Kalian bisa buka buku paket yang telah kita pinjam di perpustakaan untuk 1 semester. Kalian bisa buka pada halaman 73. Kalian bisa baca sebentar, sekalian Ibu menjelaskan saja ya. Dalam halaman 73 dijelaskan bahwa pidato persuasif merupakan metode pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar. Pidato ini berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu yang bersifat menghimbau atau mengajak masyarakat agar melakukan hal yang berguna. Oleh karena itu, tidak jarang pidato persuasif ini banyak digunakan dalam event-event tertentu untuk memberikan inspirasi kepada khalayak atau pada para pendengar ya. Dalam pidato itu harus menarik. Kenapa demikian? Kenapa pidato harus menarik? Karena jika pidato tidak menarik, maka audiens akan merasa bosan. Audiens tidak merasa tertarik kepada isi pidato tersebut, sehingga banyak audiens yang hanya berdiam diri, tidak mendengarkan, dan asik sendiri. Jadi kita harus membuat pidato yang menarik agar audiens dapat mendengarkan. Tak jarang juga banyak orang yang berpidato menyelipkan lelucon-lelucon sehingga pendengarnya atau audiensnya ikut terhibur. Pidato yang bersifat menghibur ini merupakan pidato rekreatif. Namun, dalam pembahasan kali ini kita hanya akan membahas pidato persuasif yang bersifat mengajak. Kita lanjut pada halaman berikutnya, halaman 74, yaitu struktur pidato persuasif. Itu ada salam pembuka, ada pendahuluan, ada isi, dan juga ada penutup. Salam pembuka seperti biasa, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau bisa diganti dengan selamat pagi hadirin sekalian yang saya banggakan, yang saya cintai, atau apapun itu. Lalu yang kedua adalah pendahuluan. Pendahuluan ini bisa berisi tentang gambaran kita untuk berpidato. Misalkan seperti ini. Dalam pidato kali ini saya akan membahas tentang kesehatan mental, atau dalam pidato kali ini saya akan membahas tentang apa seperti itu. Lalu yang ketiga merupakan isi. Isi ini berisi isi dalam pidato ini maksudnya berisi tentang tujuan, langkah-langkah, rencana atau tindakan yang akan dilakukan itu seperti apa. Dan penutup seperti contohnya, inilah akhir dari pidato saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, seperti itu. Kalau dilihat dalam contoh, ini merupakan pidato tentang kesehatan mental. Isinya bisa dilihat di sini. Yang pertama ya, isinya. Paragraf isinya. Dalam hidup kita memiliki masa-masa di mana kita merasa tertekan, sedih, atau takut. Seringkali perasaan itu hilang sejalan dengan selesainya permasalahan dan bla 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 bla. Sampai paragraf
Yang hadirin sekalian, saat ini kita telah mendengar bahwa banyak orang yang bunuh diri karena tekanan mental yang mereka alami. Itu merupakan bagian isi. Lalu di dalam isi ini terdapat tujuannya. Tujuannya yaitu untuk mengajak masyarakat agar mencintai dirinya sendiri, agar mereka bisa mencintai dirinya sendiri. Bagaimana caranya, dan itu dijelaskan dalam pidato tersebut. Nanti kalian bisa baca pidatonya sendiri ya. Sasarannya siapa sih dalam pidato ini? Sasarannya adalah masyarakat. Tentu saja yang mendengarkan, audiensnya. Masyarakat pun bisa, karena teknologi sekarang sudah maju ya, mungkin saja orang yang berpidato ini share videonya berpidato ke laman Facebook atau YouTube atau juga Instagram bisa, dan lain-lain. Kemudian dalam isi pidato ini itu ada langkah-langkahnya. Kalian bisa lihat pada paragrafnya yang berbunyi hal-hal yang dapat dilakukan seperti mendekatkan diri kepada Tuhan, mengeluh pada orang-orang terdekat, menerima diri sendiri, aktif dalam kegiatan sosial, menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman, mencari bantuan ketika kesulitan, dan beristirahat dengan cukup. Itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan agar kita terhindar dari terhindar dari tekanan mental. Kemudian kita lanjutkan ke ciri kebahasaan pada halaman 75. Di sini hanya diuraikan secara singkat saja ya, jadi nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu. Ciri kebahasaan pidato persuasif itu ada 5. Yang pertama, kalimat aktif. Yang kedua, kalimat tugas. Yang ketiga, kosakata emotif. Yang keempat, bidang ilmu. Yang kelima, sinonim. Dan yang keenam, kata benda abstrak. Sorry, berarti ada 6 ya di sini. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif itu? Kalian bisa lihat pada PPT yang telah Ibu berikan. Yang pertama, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif. Jadi subjeknya itu melakukan kegiatan atau aktivitas. Contohnya, orang-orang di desa kami memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong. Memiliki merupakan kalimat aktif. Yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas ialah kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata sambung, kata sandang, dan kata seru. Contohnya dalam PPT ini yaitu, marilah kita jaga dan rawat bersama agar nilai kesetiakawanan bisa terus tumbuh. Selain itu, merawat dan menjaga nilai kesetiakawanan di tengah tantangan perubahan zaman dapat menguatkan kita semua. Kata selain itu merupakan kata sambung yang masuk ke dalam kata tugas. Sampai sini kalian paham? Nanti jika tidak paham bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Yang ketiga adalah kosakata emotif. Emotif, perasaan atau emosi. Jadi di sini kosakata emotif yaitu kosakata yang hubungannya dengan perasaan. Misalkan di sini contohnya, hal itu bisa terjadi karena bangsa kita memiliki semangat kebersamaan gotong royong. Semangat adalah kata emotif, kosakata emotif. Yang keempat, kosakata bidang ilmu. Nah, kosakata bidang ilmu ini biasanya digunakan dalam bidang-bidang keilmuan seperti paramedis, pendidikan, atau lain sebagainya. Contohnya, salah satu keadaan yang akhir-akhir ini membuat kita semua resah adalah merebaknya COVID-19. COVID-19 adalah kosakata bidang keilmuan.
Yang kelima adalah sinonim. Semua pasti sudah tahu sinonim ya, atau kita biasa mengenalnya dengan persamaan kata. Di sini ada contohnya. Sikap egois dan individualistis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Individualistis itu adalah sinonim. Yang terakhir adalah kata benda abstrak, yaitu menyatakan benda yang memiliki sifat abstrak tanpa wujud karena tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya, kesetiakawanan sosial memang perlu kita jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiakawanan merupakan kata benda abstrak karena dia tidak berwujud. Dan materi kita cuma sampai situ saja untuk pertemuan kali ini. Jadi barangkali kalian ada yang mau ditanyakan, bisa lewat WA ya, WA grup kelas kita Bahasa Indonesia. Oh ya, untuk presensi dilakukan setelah kalian menonton video ini. Misalkan kalian telah selesai menonton video ini pukul 11:21 menit, maka kalian mengisi daftar presensi dengan cara misalkan Mega Ananda dalam kurung 11:21 seperti itu ya. Dan untuk tugas, Ibu akan memberikan kalian tugas praktik ya, karena sebentar lagi adalah tanggal 21 April, yaitu hari RA Kartini. Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat pidato dan divideokan saat kalian sedang berpidato tersebut. Lalu nanti kalian kirim linknya ke Ibu ya. Durasinya tidak lebih dari 5 menit saja, karena mungkin kalau lebih dari 5 menit kalian akan terlalu panjang dan mungkin kalian juga akan kewalahan nantinya. Jadi jangan lebih dari 5 menit durasinya. Lalu untuk pengumpulannya bisa dilakukan minggu depan untuk pertemuan berikutnya saja. Jadi kalian tidak usah buru-buru dalam pengerjaannya. Jika kalian mengerjakan videonya ingin diedit-edit seperti ada bintang-bintang jatuh atau ada love-nya juga nggak apa-apa. Terserah kalian, sekreatifnya kalian saja. Sebelumnya kalian kan sudah diberikan materi tentang berpidato yang baik dan benar itu seperti apa, teknik-tekniknya bagaimana, dan metode-metodenya apa saja. Ibu harap dalam pengerjaan tugas ini kalian menggunakan metode menghafal. Jadi nanti saat kalian berpidato di depan kamera, kalian tidak boleh membawa satu teks penuh pidato tersebut. Kalian hanya boleh membawa catatan kecil saja. Nah, catatan kecil tersebut berisi tentang hal-hal yang sering kalian lupa saat menyampaikan pidatonya. Paham? Nah, kenapa sih Ibu memberikan tugas ini kepada kalian? Ibu memberikan tugas ini kepada kalian karena Ibu ingin memberikan pengalaman tersendiri untuk kalian. Pengalaman membuat teks pidatonya, pengalaman berpidatonya, meskipun tidak secara langsung dan hanya divideokan saja. Setelah tugas ini, Ibu harap kalian dapat lebih percaya diri berbicara di depan umum suatu saat nanti. Kemudian nanti saat berpidato, Ibu tidak ingin kalian ada yang menggerak-gerakkan tangan atau ada yang membenarkan jilbab atau juga ada yang garuk-garuk ya. Kalian harus berpidato layaknya orang profesional. Dan juga temanya kan tadi Ibu berikan tentang tema RA Kartini. Mungkin kalau hanya batasan RA Kartini saja sempit ya. Jadi Ibu nanti
berikan tema yang lebih luas cakupannya. Ya, pokoknya tentang wanita saja ya. Misalnya kalian mengajak untuk mendirikan organisasi perempuan atau mengajak untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam Ibu mengajar materi kali ini, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua tidak luput dari salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.